Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar SBDP dan yang akan kita bahas adalah kerajinan patung Nusantara dan karya seni patung Nusantara. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, selanjutnya adalah pengertian daripada patung. Patung itu adalah karya seni rupa 3 dimensi yang menyerupai bentuk hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Patung Nusantara adalah ragam bentuk seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Nah, adapun jenis-jenis patung, yang pertama berdasarkan wujud, yang kedua berdasarkan objeknya, dan yang ketiga berdasarkan fungsinya. Oke, yang pertama berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada patung dada. Patung dada ini adalah perwujudan seni patung yang menampilkan bagian kepala sampai batas dada. Nah, contoh patung-patung yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya adalah patung torso, yaitu perwujudan karya seni patung yang menampilkan bagian dada, panggul, dan sedikit bagian leher. Nah, contohnya seperti gambar. Selanjutnya, patung utuh. Patung utuh itu adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala hingga kaki. Nah, yang selanjutnya patung berdasarkan objeknya. Jadi jenis patung berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya ada patung figuratif, yaitu yang dibuat dengan meniru bentuk alami hewan, manusia maupun tumbuhan. Sedangkan patung non figuratif yaitu patung yang dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami tetapi meniru bentuk yang lain, tidak meniru bentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Yang selanjutnya jenis patung berdasarkan fungsi. Nah, diantaranya ada patung religi. Patung religi itu yaitu patung yang dibuat dengan tujuan untuk sarana ibadah. Kemudian patung monumen, yaitu yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa sejarah. Kemudian patung arsitektur yang dibuat untuk menunjang konstruksi bagian dan memiliki nilai keindahan atau estetika. Selanjutnya, patung dekorasi dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Patung seni dibuat dengan tujuan estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Dan yang terakhir, patung kerajinan dibuat untuk dijual. Nah, itu merupakan jenis patung berdasarkan fungsinya. Nah, adapun alat-alat membuat patung. Nah, patung itu ada yang terbuat dari bahan yang lunak, ada pula yang terbuat dari bahan yang keras. Nah, adapun alat yang digunakan untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu butsir dan sudip yang berfungsi untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau oleh tangan. Kemudian alat membuat patung yang terbuat dari bahan lunak lagi yaitu meja putar. Nah, meja putar ini berfungsi untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau oleh tangan. Kemudian alat membuat patung yang berbahan lunak lagi yaitu cetakan yang berfungsi untuk mempermudah membentuk patung. Dan yang selanjutnya, patung yang terbuat dari bahan yang keras biasanya menggunakan apa saja? Nah, biasanya menggunakan palu dan pahat. Palu dan pahat ini berfungsi untuk pembuatan patung dengan teknik memahat atau mengukir. Kemudian amplas. Nah, amplas ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan patung setelah selesai dibuat. Selain itu juga bisa menggunakan alat pisau, kapak, gergaji, pahat baja, martil besi, gerinda, alat cetak, kompo, pengecor, dan teng, tergantung bahan yang akan dibuat itu seperti apa.
Nah, baik anak-anak, itu dia pembahasan SPDP kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.